Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulha. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba di absen terlebih dahulu. Setelah Aida Fitria hadir. Seperti biasa, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional, ya, nasionalisme. Duta gentar membela yang benar. Coba tepuk matematika. Tambah-tambah. Kurang-kurang. Kali-kali. Bagi-bagi. Matematika. Asik, menyenangkan. Oke, good job ya. Pembahasan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Perbandingan model dan perbandingan model dan peta itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama apa sih? Jarak peta, kemudian skala, dan jarak sebenarnya. Oke, kalau misalnya jarak peta atau yang disebut dengan JP, rumusnya apa, Neng? JP sama dengan S kali JS. Satuannya apa? Satuannya sentimeter. Betul apa salah? Oke, boleh tepuk tangannya untuk teman kalian. Surya, gimana Surya? JP bagi S. JS sama dengan JP dibagi dengan S. Satuannya apa sih? Kilometer. Kilometer. Betul apa salah? Tepuk tangan untuk teman kalian ya. Kalian akan mempelajari aljabar. Itu yang pertama tentang unsur-unsurnya. Yang kedua itu lanjut kepada penjumlahan dan pengurangan. Ulangin lagi, aljabar hari ini kita mempelajari tentang siapa? Unsur-unsur dan penjumlahan, pengurangan bentuk aljabar. Oke, silakan disimak. Suatu hari, Denny dan Selma dengan rumah yang berada di komplek tempat tinggal mereka. Denny memberi buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah, sedangkan Musyafi memberi 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dimiliki oleh Bu Denny dan Bu Selma jika menggunakan konsep aljabar ya? Tahukah kamu bahwa konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khawarisi yang hidup pada rentang tahun 780 sampai 850 Masehi. Dia dikenal sebagai bapak aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita mencoba menyatakan persoalan ini dan tadi dalam bentuk aljabar ya. Pertama-tama kita tuliskan kembali, Bu Denny membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah, sedangkan Bu Selma membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya, kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y, sehingga dapat kita tuliskan kembali, Bu Denny membeli 2X ditambah 2Y, sedangkan Bu Selma membeli 1X tambah 3Y. Nah, gampang kan? Ada suatu aljabar terdapat unsur-unsur yaitu variabel atau ubat, yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan dituliskan dengan huruf kecil. Koefisien itu bilangan yang menyertai variabel, kata yaitu bilangan yang tidak disertai variabel, suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja. Contohnya, ada suatu bentuk
Maka kali keempat, variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah X dan Y. Koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 3. Konstantanya adalah 10 dan sebelumnya 3 buah suku yaitu 2X, 3Y, dan 10. Bagaimana kawan-kawan? Bisa dimengerti bukan? Unsur-unsur aljabar ada berapa tadi? 5. Oke, coba sebutin. Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ada suku. Nanti ada lagi faktor. Nah, suku pun nanti terbagi menjadi 2. Lebih jelasnya dijelasin nanti sama Miss Sulha, gitu ya. Kita lanjut video yang ketiga nih, mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silakan disimak. Untuk menyelesaikan permasalahan berikutnya, nah ini temanku namanya Raifa. Dia akan pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhannya. Raifa akan membeli 2 bungkus roti, 1 botol air mineral, 1 bungkus permen, dan juga 5 bungkus mie instan. Nah, ini Aisyah. Ia sedang berbelanja 3 bungkus minyak goreng, 5 botol air mineral, 4 bungkus mie instan, dan 2 bungkus roti. Nah, teman-teman, berapa ya jumlah barang yang dibeli oleh Raifa dan Aisyah? Oke. Bagaimana ya cara menjumlahkannya? Oke, sip. Dari sini dulu deh, pertanyaan memang ada 4. Ya, berapa jumlah barang yang dibeli oleh Raifa dan Aisyah? Bagaimana cara menjumlahkannya? Gitu. Coba kita singgung dulu nih pembelanjaan Raifa. Apa aja coba? Tadi ada apa aja? 1 botol, 1 bungkus, dan 5 bungkus mie instan. Kemudian Aisyah, kalau Aisyah beli apa aja? 5 botol air mineral, 4 bungkus mie instan, 2 bungkus roti. Bagaimana cara menjumlahkan? Cara menjumlahkannya itu ya suku sejenis. Artinya si Raifa tadi beli roti. Misalnya tadi ya rotinya tuh 2 bungkus. Nah si Aisyah juga membeli roti. Itu bisa dijumlahkan nggak roti sama roti? Bisa, karena sejenis. Kalau misalnya si Raifa itu beli permen, tapi Raifa itu beli minyak, bisa nggak digabungin? Tidak, karena tidak apa yang tidak sejenis? Barangnya, ya. Jadi yang bisa dijumlahkan ketika memang barangnya sejenis. Roti dengan roti, air mineral dengan air mineral, mie instan dengan mie instan. Tapi kalau permen sama minyak bisa nggak dijumlahkan? Karena dia bukan sejenis. Dari sini paham? Paham ya, nanti lebih jelasnya. Sudah dijawab sekarang. Kenapa ya? Ternyata 2 bungkus roti yang dibeli oleh Raifa sudah kadaluarsa. Raifa lupa untuk mengecek tanggal kadaluarsanya. Padahal Raifa ingin sekali makan roti sambil bersantai di kolam renang. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira Raifa lagi kesel. Kenapa keselnya? Roti yang mau dimakan ternyata sudah kadar luarsa. 2 lagi, kira-kira roti tersebut masih ada sisa atau habis? Kenapa habis? Karena Raifa sebelumnya belinya hanya 2. Ternyata keduanya juga kadar luar. Berarti tidak ada roti dong? Iya, berarti rotinya 0. Good job, berarti bisa ya. Sekarang Aisyah nih, perhatikan Aisyah kasusnya. Aisyah kenapa lagi nih? Oh, rupanya sesampainya Aisyah tadi di rumah, dia menuangkan minyak ke dalam tempat penyimpanan minyak goreng. Ternyata 1 bungkus minyaknya tumpah. Makanya Aisyah sampai menangis begitu. Nah, Untuk menenangkan dirinya, oke, ini pertanyaan keempat nanti. Nah, Aisyah yang ketiga nih.
menangis. Kenapa menangisnya? Satu bungkus minyaknya tumpah. Nah, dari tumpahnya itu kira-kira minyaknya ada sisa nggak? Kenapa bilang ada sisa? Awalnya beli berapa? Oh, awalnya beli 3 bungkus minyak gitu. Kemudian tumpahnya 1, sisanya berapa? 2. Berarti yang lainnya aman dong? Seperti mie, aman? Aman. Seperti permennya aman? Aman, karena memang yang tumpah itu yang minyak. Gitu bisa ya. Sekarang pertanyaan keempat nih, silakan disimak. Satu botol air mineral yang untuk minyak kaki di supermarket. Nah, setelah kejadian tadi, berapa ya kira-kira sisa barang pembelian Raifah dan Aisyah? Teman-teman, bantu aku hitungnya ya. Oke. Nah, Aisyah yang keempat nih, dia itu kan tadi nangis ketika minyak gorengnya tumpah. Terus dia ditenangin sama air, minum lah, biar tenang hatinya. Kira-kira air mineralnya tinggal berapa? Sisa? Good job, sisa 4. Kenapa? Karena si Aisyah beli air mineralnya sebanyak 5. Terus dia minum 1, maka sisanya 4. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti bisa ya. Gitu ya. Jadi sudah tahu nih, kalau dalam bentuk aljabar di kehidupan sehari-hari sebetulnya kalian itu sudah menerapkan, cuman kalian itu masih tidak memahami. Kalian itu sudah memakai proses konsep aljabar. Nah, sekarang nih, misalnya tanya, pernah nggak ngalamin hal-hal tersebut? Pernah mungkin, tapi bukan dengan kasus yang sama, minyaknya tumpah, kemudian apalagi rotinya kadaluarsa, kemudian air mineralnya diminum, mungkin kasusnya tidak sama, tetapi kalian pun sebetulnya sudah ada pada konsep tersebut. Hal kecilnya gini, kamu nanti istirahat jam berapa? Jam 10 lewat 10. Nah, kalian pasti jajan nggak ke bawah? Misalnya aku membawa uang 10.000, tapi kamu mau membeli makanan berupa si X, si Y, dan si Z, gitu ya. Si X, si Y, si Z, misalnya si X itu minuman, gitu kan. Kemudian si Y-nya itu kamu mau beli pop mie. Si Z-nya itu bisa jadi kamu membeli wapelo, misal gitu ya. Bisa? Bisa. Itu permisalan si X, si Y, si Z. Nanti kamu ke kantin, kamu terapin. Oh, saya mau bentuk aljabar. Ada uang nih 5.000. Saya mau beli 3 variabel. Ada si X, ada si Y, ada si Z. Boleh kalian terapin itu? Bisa? Bisa. Gitu ya. Lanjut? Lanjut. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk mempelajari aljabar. Ada yang tahu tujuannya? Ada yang tahu nggak? Oke, kalian harus paham ya. Setiap pembahasan yang akan diungkapkan atau disosialisasikan dengan Dewan Guru, itu semuanya masing-masing ada tujuan. Ya, baik itu materi bahasa Indonesia dan lain sebagainya. PS, kemudian PPKN gitu ya. Nah, kalau aljabar tujuannya apa? Tujuannya ya, kalian bisa menyelesaikan situasi pada kehidupan sehari-hari. Ya, situasi dengan kehidupan sehari. Kayak tadi, kamu misalnya punya 2 minuman, gitu kan? Tetapi teman kamu tidak bawa uang. Kamu merasa kasihan, ya, tidak tega. Terus air dinginnya itu memberikan kepada teman. Berkurang nggak itunya? Berkurang, ya. Ternyata memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lagi nih, misalnya kamu tadinya punya 2 permen relaksa. Ternyata teman kamu itu ulang tahun, dia menelakir permen sebanyak 1 orang kebagian 5 permen. Kira-kira kamu yang tadinya 2 ditambah 5 nambah enggak? Berapa jadinya? 7. Nah, itu sudah dalam proses aljabar, gitu ya. Kamu bisa menyelesaikan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian
Tujuannya mempelajari aljabar, mengenali tentang unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar tadi apa aja yang ada? Konstanta, iya, suku, sejenis dan tidak sejenis, nanti diperjelas. Dilanjut terakhir, kamu bisa menjumlahkan dan mengurangkan dalam bentuk aljabar. Ini bahan ajar untuk kalian. Nah, tadi unsur-unsurnya sempat disinggung nih sama video tadi, ya enggak? Ada variabel. Apa sih variabel? Silakan dibaca. Nah, variabel itu adalah huruf, di mana huruf kecil yang dimisalkan bisa si X, bisa si Y, bisa si Z. Kayak tadi ada pisang, ada strawberry. Si pisangnya sebagai si X, si strawberry-nya sebagai si Y, gitu ya. Si Z-nya kenapa enggak ada? Karena memang kebetulan ada dua buah. Kalau misalnya ada jeruk, ada salak, ada duren, ini bisa permisalan dengan variabel. Jeruk itu sebagai si X, salak itu sebagai si Y, si duren itu sebagai Z. Paham dari sini? Oke. Miss Suha, boleh nggak variabelnya itu jangan si X, Y, Z? Boleh nggak menggunakan A, B, C? Boleh apa enggak? Boleh nggak? Boleh menggunakan A, boleh menggunakan B, boleh menggunakan C, dan seterusnya. Kenapa? Karena di sini itu tidak menyatakan harus menggunakan dengan X, Y, Z saja. Ya, tapi huruf. Artinya huruf kan luas ya. Luas nggak huruf itu? Iya. Luas. Dari mulai A sampai Z banyak nggak? Jadi tidak harus menggunakan X sama si Z saja. Boleh menggunakan variabel A, boleh menggunakan variabel B, boleh menggunakan variabel C. Dari sini paham? Yakin paham? Misalnya Miss Sulha punya 2 sepatu, 3 baju, 1 tas. Ulangin lagi. 2 sepatu, 3 baju, 1 tas. Miss Sulha pengennya pakai variabelnya itu bukan X, Y, Z, bukan A, B, C. Pakainya S, T, U variabelnya. Berarti gimana dalam konsep aljabarnya? Bukan 2X. Tadi apa? STU. Pakainya variabel STU. Berarti gimana? 2S ditambah kalau 1 tidak harus penyebutan 1U tapi U. Paham? Boleh nggak Miss Sulha menggunakan variabelnya ini? Boleh. Ya, kalian juga boleh menggunakan STU, PWX, boleh. Ya, intinya huruf kecil dari permisalan Dari sini paham? Paham nggak? Paham. Lanjut. Ada yang namanya koefisien. Ini kebalikannya. Koefisien itu adalah angka yang melekat kepada variabel. Nih, contoh di sini nih ada ya, pengertiannya dulu ya, koefisien itu lambang atau bilangan yang memuat suatu variabel atau angka penggali variabel. Intinya itu yang melekat kepada variabel. 7X melekat nggak? Artinya nempel nggak? 7X nempel? Nah, 7X ini maka koefisiennya siapa? Koefisiennya siapa? 7. Ini sebutnya koefisien. Coba kalian buka suaranya. Ada 8A ditambah 7B min 8. Oke.
Koefisiennya si A berapa? Koefisiennya si B berapa? Nah, apakah 8 ini sebagai koefisien? Kenapa tidak? Karena dia tidak melekat kepada gitu. Kalau tidak melekat dengan variabel, maka disebutnya bukan koefisien, tapi konstanta. Ya, siapa? Nih, di sini yang ketiga. Konstanta. Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Konstanta bilangan yang tidak membuat suatu variabel atau bilangan yang berdiri sendiri. Misal 5A maka 2B Maka konstantanya? Kenapa konstantanya hanya 3? Dia karena berdiri karena tidak melekat kepada variabel atau berdiri berarti yang tidak melekat dengan variabel disebut dengan konstanta. Konstantanya itu 10x ditambah 17y min 20z sama dengan 30. Konstantanya siapa? 30. Konstantanya siapa? 30. Variabel yang ada di sini itu siapa aja? Variabel X, Y, Z. Ulangin lagi ya, harus paham ya. Variabel pada soal tersebut siapa aja? X, Y, Z. Konstantanya siapa? 30. Koefisiennya si X siapa? 30. Koefisiennya si Z siapa? 20. Min 20. Ya, kalau dianya bersifatnya positif depan, penyebutannya jangan positif 17 tapi 17. Is okay? Paham? Ulangin lagi ya, kalau misal depannya min atau negatif, maka penyebutnya min 20. Kalau misalnya depannya positif, maka 17. Oke? Oke, coba lagi nih, dites sama Miss Sulha. Misalnya ada 5A. Siapa konstantanya? Konstantanya siapa? Variabel kepada soal ini siapa aja? Ada A, ada B. Kemudian koefisiennya B siapa? Koefisiennya si C siapa? 7. Koefisiennya si 5. 5 koefisiennya si A. 5. Ada minnya? Nggak ada, berarti penyebutannya hanya Dari sini paham? Si variabel sudah paham, koefisien sudah paham, konstanta sudah paham. Lanjut kepada suku. Suku, kita faktor dulu ya. Nah, faktor ini bagian dari suatu hasil kali. Nanti ini itu ada pada perkalian. Ya, faktornya itu ada pada perkalian. Nanti ya. Lanjut suku. Suku itu apa sih suku? Coba baca sama-sama. Suku bagian dari maklumat nyata yang dipisahkan oleh operasi hitung sebagai tanda menjadi 3 yaitu Sehingga dapat dijumlahkan atau dikurangkan. 2 suku taksonomis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. suku, ya dinyatakan suku dulu nih, secara ininya dulu nih, ya. Suku itu bisa dinyatakan ketika sudah dipisahkan dengan tanda siapa?
Plus sama minus. Itu sudah menjadi pemisah. Gitu ya. Nanti kamu diskusilah sama teman kelompok. Ya. Setelah itu, dari pengelompokan, kalian harus mempresentasikan perwakilan dari setiap kelompok. Ya, boleh ngambil posisinya? Sudah? Ini sebagai Arijal kelompok 1, tulis di sini ya, kelompok 1 Arijal. Ya, ini Arijal kelompok 2, tulis di sini, ayo. Materinya ada di belakang ya. Tadi ini kelompok berapa sayang? 3 Anissa. Oke. Ini kelompok 2 Anissa. Ini sebagai kelompok 1 Anissa. Soalnya tadi sudah tahu kan? Sudah belum? Yuk, siapa yang masih keliru? Ini tadi soal nomor berapa tadi sayang? Masalah 2. Oke, soal nomor 3 ya. Tapi kamu tetap mengerjakan masalah 1, masalah 2, masalah 3. Gitu ya. Hanya di nomor ini kamu presentasi. Sayang? 2. Tadi suruh menyelesaikan yang mana? Oke, ini nggak usah di kelompok Anissa aja, nggak apa-apa. Kamu ingin aja nih. Gampang. Ya, gampang. Tapi kamu menyelesaikan dari ini. Tetap dikerjain dulu. Iya. Hanya yang presentasikan ini aja. Gitu. Yuk, kerjain. Tadi kamu mengerjakan masalah 1 ya? Tapi kamu menyelesaikan ketiganya. Diisi juga. Ya, diisi juga dari 1, 2, 3. Cuman kalau yang ini presentasi. Yuk, isi. Seorang siswa bernama Sinta bercerita kooperasi sekolah. Ya. Sinta ingin membeli beberapa keperluan sekolah untuk sampai dalam persiapan memasuki tahun ajaran baru di sekolah. Iya, betul. Sinta di antara 6 buku. Ya. Betul. Iya. Iya. Betul. 6 buku. Iya, kemudian kalau 3 pulpen? Betul, 3 pulpen sama dengan 3Y. Lanjut, satunya itu sebagai siapa tadi? Sebagai 1 Z atau disebut dengan Z-nya saja ya. Oke, good job. Atau di sininya disimpulkan ke semuanya. Berarti jumlahnya 6X 3Y ditambah Z. Gitu kan? X, Y, dan Z dinamakan apa? Variabel. Kemudian sedangkan 6, 3, dan 1 dinamakan koefisien ya, koefisien ya. Oke, tepuk tangan untuk Surya. Bisa ya di nomor 1. Silakan dulu ya, sama-sama. 5A 5A tambah 2B tambah 4A. jadi jumlahnya Sama dengan 9A tambah 2B. jadinya 5A ditambah 4A 9 9A ditambah tambah 2B. 2B itu jawabannya. Jawabannya 9A ditambah 4B. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Dapa. Ya, silakan Dapa. Lanjut masalah 2 nomor 2 siapa? Oke, silakan. Soalnya diberikan salam ke Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja baca dulu. 15M diambil 5M ditambah 3 sama dengan 12M diambil 5 sama dengan 7M tambah 3. Iya, itu jawabannya berapa jawabannya? 7M tambah 3. 7M ditambah 3. Jawabannya betul apa salah? Betul, tepuk tangan. Masalah 2 nomor 3. Ujungnya aja gimana? Jawabannya 5A min 8B, betul nggak? Belum selesai. 5A ditambah 8B ditambah 9. Oke. Ini udah selesai ya. Ya, sambil nunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan soalnya. Sebuah tambak terdapat
491 ikan. Ikan tersebut dijual 325 ekor. Lalu ditaburkan kembali sebanyak 113 bibit ikan. Berapa jumlah ikan dalam tambak tersebut? Nah, ini kan bentuk soal cerita ya. Dari tadi kan soalnya tambaknya itu ada 491. Dijual berarti dikurang apa ditambah? Dikurang, berarti dari 491 dikurang berapa? 325, sisanya berapa? 166. 166. Tukang tambaknya ngasih bibit lagi, nambah nggak tuh ikannya? Nambah, berarti 166 ditambah 113 jadinya 279. Betul apa enggak jawabannya? Betul ya jawabannya, 279. Oke, tepuk tangan. Ya, semuanya sudah ya. Sekarang dari sini paham? Paham. Oke, kita cukupkan materi hari ini, pembelajaran hari ini juga. Maka boleh ketua kelas pimpin untuk berdoa penutup. Are you finished, friend? Yes, we are. Berikut the Miss Surah. Thank you, Miss Surah. Ya, you are. See you. Ya, you are welcome. Misal cukupkan pertemuan hari ini. Semoga kalian di pertemuan selanjutnya lebih semangat, lebih bersinergi dalam pembelajaran yang akan kalian cermati bersama. Misal cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.